Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santriwan santriwati kelas 6 SD Islam Saribumi. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pelajaran akidah akhlak. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian senantiasa dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pelajaran kita pada pekan lalu kita telah belajar tentang rukun iman. Bahwa rukun iman itu ada 6. Insyaallah sudah kita pelajari. Yang pertama kita kemarin pelajari adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar rukun iman merupakan pelajaran yang sangat penting. Oleh karena itu kita dapati pelajaran ini terulang-ulang terus. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan sekarang kita sudah kelas 6 masih belajar. Untuk apa Ustaz? Agar semakin mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semakin mantap keimanan kita di atas kebenaran, di atas rukun yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, rukun iman kepada Allah adalah meyakini dengan pasti, tidak ada keraguan bahwa Allah adalah Esa. Allah itu satu-satunya, hanya Allah saja yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki, dan satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Kenapa? Kalau Allah saja yang menciptakan kita, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memberi rizki, kenapa kok ibadahnya tidak kepada Allah? Itu logika orang-orang musyrikin yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita lewati. Kemudian iman kepada Allah ada 4 aspek. Yang pertama, iman kepada wujud Allah. Iman bahwa Allah itu ada. Dan adanya di mana? Di atas arsy, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah beriman bahwa Allah adalah Rabb, bahwa Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki, yang memiliki alam semesta ini. Kemudian yang ketiga adalah beriman bahwa Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Jadi ibadah hanya kepada Allah. Yang keempat, kemudian kita meyakini bahwa Allah memiliki asma wa sifat, nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang husna. Sebagaimana kita tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, itu adalah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha pemberi rizki, ataupun sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tinggi, Allah maha menyayangi hamba-hambanya. Kemudian anak-anakku, kita akan belajar kepada rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Iman kepada malaikat berarti artinya meyakini dengan pasti, tidak boleh ragu bahwa Allah mempunyai malaikat yang diciptakan dari nur, makhluk yang diciptakan dari cahaya, yang malaikat itu sifatnya selalu taat atas perintah-perintah Allah. Dan para malaikat itu memiliki tugas-tugasnya. Sebagaimana malaikat penjaga surga, ada malaikat Ridwan, penjaga neraka malaikat Malik, ada malaikat penurun wahyu namanya Jibril, pemberi rizki, pembagi rizki namanya Mikail, namanya para malaikat itu. Nah, dalil adanya malaikat ini dan dalil wajibnya kita beriman kepada malaikat ini adalah surat Al-Baqarah ayat 285, dan sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Silahkan kalian melihat pada buku kalian, dibaca pada halaman yang ke-61. Halaman yang ke-61. Kemudian rukun iman yang ketiga, tadi kedua, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab Allah? Maksudnya kita membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Ya, rasul-rasulnya. Allah ada kitab yang diturunkan sehingga datang kepada umat, Rasul membawa kitab.
Yang kitab tersebut harus kita yakini berisi kebenaran, bahwa benar semua yang dikabarkan dari kitab itu, dan berisi petunjuk untuk manusia menuju jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, dan jalan kesuksesan di dunia dan akhirat. Ya, dan merupakan firman Allah atau kalam Allah. Kitab itu berisi firman-firman Allah, kalam-kalam Allah, dan bukan makhluk sebagaimana diyakini oleh bagian orang Islam yang menyimpang. Dalilnya Quran surat An-Nahl ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 136. Kalian bisa merujuk pada halaman 63 ya, anak-anakku. Nah, di antara yang sudah masyhur kitab-kitab yang Allah turunkan yang kalian semua sudah paham, hafal insyaallah, adalah Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim adalah yang berisi lembaran-lembaran yang berisi petunjuk dan kabar-kabar untuk kaumnya Nabi Ibrahim. Kemudian ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, ada pula Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang kita miliki adalah Al-Qur'anul Karim turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kitab. Dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Ini adalah rukun iman yang ketiga. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang keempat adalah iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul artinya adalah membenarkan dengan penuh keyakinan, dengan pasti, seyakin-yakinnya Allah mengutus seorang rasul kepada setiap umat yang mengajak kepada tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Jadi tidak ada umat di dunia ini, sekelompok manusia, kaum di dunia ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka rasul, utusan, memperingatkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya ada di Indonesia, Ustaz. Di Indonesia pun ada. Hanya saja pengetahuan tentang rasul-rasul itu terbatas dari kabar yang diberikan atau diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga kita tidak tahu kecuali jika Allah kabarkan kepada kita atau rasulnya kabarkan. Dan dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa di antara para rasul itu ada yang dijelaskan kepada kita, minhum man qasasnahum 'alaika. Di antara mereka ada yang kita ceritakan kepadamu, wa minhum lam naqsusu. Dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan. Tapi kita harus yakini, kita wajib yakini, ya. Dan Rasul itu selalu mengajak kepada tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin, untuk keyakinan kita pada Rasul bahwa mereka adalah selalu dalam kebenaran karena tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah. Dan mereka mulia sehingga kita harus muliakan, memiliki kepribadian yang luhur sehingga para rasul itu menjadi qudwah, teladan yang baik untuk kita semuanya. Karena mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin bahwa sebagian mereka lebih utama dari yang lainnya tanpa membeda-bedakan. Nabi Muhammad tentu lebih mulia daripada Nabi Isa. Ya, Nabi Ibrahim tentu lebih mulia daripada Nabi Musa dan seterusnya. Tapi kita tidak membeda-bedakan bahwa mereka semuanya adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Quran surat An-Nahl ayat 35 dan 36. Kalian bisa merujuk pada halaman 65. Baik anak-anakku, konsekuensi iman kepada Rasul. Kalau kita mengatakan kita beriman kepada Rasul, maka wajib bagi kita yakin bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah kekasih Allah atau Khalilullah. Allah menjadi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sebagai kasih. Kemudian kita harus yakin bahwa mengingkari salah satu dari mereka berarti mengingkari semua rasul.
Ada orang mengaku mengikuti Nabi Musa, tetapi dia tidak mau menerima Nabi Muhammad, maka dia telah mengingkari Nabi Musa. Sungguhnya dia telah mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh sungguh telah mendustakan para rasul-rasul yang ada. Padahal Nabi Nuh adalah rasul yang pertama, tapi Allah mengatakan bahwa umatnya ini mendustakan para rasul. Nah, bagaimana? Artinya bahwa mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan rasul-rasul yang ada, baik rasul itu sudah ada atau belum, gitu ya. Kemudian meyakini bahwa para rasul dengan kedudukan dan kemuliaannya, rasul itu mulia kedudukan sebagai rasul, kedudukan yang tinggi, dan kemuliaan mulia sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Tetaplah mereka adalah seorang hamba, mereka bukanlah Tuhan. Maka tidak ada hak-hak ketuhanan, tidak diibadahi, tidak diminta, tidak ditawakali, tetapi diikuti ajaran-ajarannya. Itu ya. Nah, kalian bisa baca pada halaman. Sekian dari Ustadz, penjelasan Ustadz ini semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakumullahu khairan.